Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzan Sirsani. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya seputar desain produk bank syariah. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester terkait mata kuliah desain produk bank syariah, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan, land facility, dan takeover. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Yang pertama adalah kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk KTA sendiri dalam bank syariah tidak diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Ada dua kriteria nasabah yang diberikan parkan KTA. Pertama, nasabah merupakan karyawan bank yang menyediakan KTA atau perusahaan di tempatnya bekerja memiliki kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua, mempunyai riwayat penggunaan kartu kredit yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke alur skema kredit tanpa agunan. Dalam skema kredit tanpa agunan yang pertama, terdapat akad kafalah, qard, dan ijarah, di mana mekanismenya adalah yang pertama, kita ambil kasus nasabah datang ke toko untuk membeli laptop sebesar 8 juta menggunakan kartu kredit dalam angsuran 1 tahun misalnya. Selanjutnya, toko mengirim informasi transaksi ke bank. Lalu pada alur ketiga, bank menyetujui transaksi nasabah dalam akad kafalah dan qard. Setelah bertransaksi dan disetujui, maka toko memberikan bukti pembelian barang serta barang yang dibeli oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah mencicil laptop tersebut setiap 1 bulan selama 1 tahun. Dan yang terakhir, nasabah membayar iuran membership ke bank setiap 1 tahun sekali dalam akad ijarah. Pada contoh selanjutnya, akad yang sudah digunakan pada kredit tanpa agunan sudah berlaku pada Bank Syariah Mandiri di dalam produk pembiayaan implan. Nah, dalam pembiayaan ini, akad yang digunakan adalah akad wakalah wal murabahah. Adapun mekanismenya adalah contoh kasus, nasabah atau pengguna kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk meminta pembiayaan kredit tanpa agunan dengan akad murabahah dengan kesepakatan bank mengambil keuntungan di dalamnya dalam harga beli plus margin dan dicicil selama 5 tahun. Selanjutnya, pihak bank memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah dengan menggunakan akad wakalah. Lalu pada alur ketiga, nasabah membeli barang ke supplier. Selanjutnya, barang dikirim ke nasabah. Setelah itu, nasabah mencicil barang tersebut setiap sebulan selama 5 tahun. Pada akad yang baru, dalam kredit tanpa agunan terdapat akad istisna, di mana kita ambil contoh nasabah ingin membangun rumah di tanah miliknya menggunakan pembiayaan kartu kredit tanpa agunan. Adapun mekanismenya adalah yang pertama, nasabah atau pengguna kartu kredit ataupun karyawan bank datang ke bank untuk melakukan pembiayaan KTA menggunakan akad istisna. Nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan. Kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank mengambil keuntungan di dalamnya, atau dengan kata lain, harga total pembangunan ditambahkan dengan margin yang dikhususkan untuk bank, dan nasabah dapat mencicilnya setiap bulan selama 10 tahun. Selanjutnya, bank mencarikan kontraktor untuk membangun rumah nasabah tersebut. Pada alur ketiga, kontraktor mendesain sesuai keinginan nasabah, dan selanjutnya bank membayar total pembangunan kepada kontraktor Dan pada akhirnya, pada alur kelima,
nasabah membayar cicilan rumah setiap bulan selama 10 tahun. Selanjutnya, land facility. Land facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bank syariah dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Jadi di dalam land facility ini, bank menyediakan plafon untuk pembiayaan bergulir. Dalam land facility, akad yang sudah digunakan adalah murabahah bil wakalah. Dan mekanismenya adalah yang pertama, bank membuat perjanjian untuk mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Nah, dalam kasus ini nasabah berniat untuk membeli mobil. Selanjutnya, nasabah membeli mobil sebagai wakil bank atau mobil tersebut masih menjadi milik bank. Selanjutnya, bank syariah menjual mobil secara murabahah kepada nasabah. Setelah mobil tersebut diterima, maka selanjutnya pada alur keempat, nasabah membayar cicilan kepada bank syariah dalam tempo yang sudah diperjanjikan antara bank dan nasabah. Akad baru pada land facility menggunakan akad ijaroh bil wakalah. Nah, dalam skema ini alur pertama yaitu nasabah memfotofoliokan pembiayaan dengan akad ijaroh. Lalu bank syariah pada alur kedua mengajukan kerjasama dalam bentuk wakalah kepada dealer. Pada alur ketiga, nasabah dan bank syariah membuat kesepakatan atau perjanjian dan akad ijaroh. Dan pada alur selanjutnya, di alur keempat, dealer melakukan pembelian mobil atas permintaan nasabah. Selanjutnya, nasabah membayar cicilan ijaroh setiap bulan kepada bank syariah. Lalu pada alur terakhir, bank syariah membayarkan cicilan nasabah kepada dealer. Selanjutnya, take over. Take over adalah kata yang berasal dari dua subkata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu take yang berarti mengambil dan over berarti mengalihkan. Dalam ekonomi Islam, take over disebut dengan hiwalah atau pengalihan pemindahan hutang. Dalam fatwa DSN MUI, take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, produk take over di bank syariah. Dalam produk take over diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 31 garing DSN MUI garis miring 6 Romawi garis miring 2002, di mana akad yang terjadi di dalam produk take over ini adalah akad qard dan murabahah. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud deposito, giro, tabungan, dan investasi emas. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Baik, yang pertama adalah deposito. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan untuk dalam produk nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Umumnya, bagi hasil atau nisbah yang ditawarkan oleh bank adalah dengan rasio 60/40. aset Akad yang sudah ada pada deposito yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutalaqah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 3 garis miring DSN MUI lalu nomor 4 tahun 2000. ketiga, Nasabah menjual asetnya kepada bank syariah, dan setelah itu pada alur keempat bank syariah menjual kembali aset tersebut kepada nasabah untuk pindah alih kepemilikan dengan akad murabahah yang dicicil sesuai tempo yang ditentukan dengan jangka waktu 1 tahun. Uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Selanjutnya pada alur ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 10 juta. Keuntungan tersebut dibagi hasil sesuai dengan nisbah di awal, yaitu 60% banding 40%, di mana 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.
Pada alur keempat dalam poin 4A, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta, dan pada poin B bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta. Pada alur terakhir, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Selanjutnya, akad baru pada deposito syariah. Dalam akad deposito syariah yang baru ini menggunakan akad musyarakah, di mana pada awalnya nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad musyarakah sebesar 60 juta dan bank 40 juta. Dalam persenan 60% nasabah dan 40% bank. Jadi di dalam musyarakah ini terdapat sumbangsi dari keduanya, di mana nasabah menyertakan modalnya sebesar 60% dan bank syariah menyertakan modalnya sebesar 40%. Maka terkumpullah 100 juta. Jangka waktu yang ditentukan adalah selama 1 tahun. Selanjutnya pada alur kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Pada alur ketiga, dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan 50 juta. Keuntungan tersebut akan dibagi sesuai nisbah di awal, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Pada poin 4, pembagian nisbah, di mana pada poin 4A terdapat pembagian bagi hasil antara nasabah dan bank, di mana nasabah mendapatkan sebesar 30 juta sesuai nisbah dari keuntungan, dan poin B bagi hasil untuk bank sebesar 20 juta sesuai dengan nisbah di awal. Pada alur kelima, apabila ada kerugian ditanggung oleh kedua pihak sesuai nisbah. Dan pada alur keenam, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad musyarakah selesai dan modal nasabah dikembalikan 60 juta dan modal bank dikembalikan 40 juta. Begitulah mekanisme akad baru pada desain produk deposito syariah dengan akad musyarakah. Selanjutnya giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa nomor 1 /DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang giro, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Berdasarkan hal di atas, berikut ini keputusan Fatwa DSN MUI nomor 1 /DSN MUI /4 tahun 2000. Akad baru. Akad baru dalam giro yaitu akad qard atau qardul hasan, di mana nasabah dan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini nasabah selaku muqrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muqtarid atau peminjam. Pada alur kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Lalu selanjutnya pada alur ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga dalam rangka usaha. Pada alur keempat, pihak ketiga memberikan keuntungan kepada bank. Dan selanjutnya pada tahap terakhir, bank mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, biljet, giro, dan lain-lain. Selanjutnya, tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang ada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Jenis akad tabungan ada 3, yaitu pada akad yang sudah
Akad baru tabungan. Dalam tabungan, akad yang baru berada di dalam dua akad yang digabungkan sekaligus dan disebut multi akad. Jadi dalam akad tersebut, nasabah dan bank membuat akad atau perjanjian di mana kedua belah pihak akan mengadakan kerjasama dalam bentuk mudharabah. Lalu bank syariah melakukan akad lagi kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana untuk mengelola usaha. Selanjutnya, ketika pihak ketiga memperoleh keuntungan, maka pihak ketiga akan membagi keuntungan dengan bank syariah. Lalu setelah terbagi keuntungan, maka nasabah mendapatkan bonus dari bank syariah. Investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Dasar-dasar hukum dari investasi emas syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 77 DSN MUI Nomor 6 Romawi 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Nah, pada akad yang pertama pada investasi emas yang sudah ada yaitu murabahah, di mana dalam alur skema tersebut pada alur pertama misalkan nasabah ingin membuat suatu emas atau membeli suatu emas atau memesan suatu emas, maka nasabah mendatangi bank syariah untuk menegosiasi. Lalu pada alur kedua terjadilah transaksi akad murabahah di mana terdapat kesepakatan margin yang akan didapatkan oleh bank syariah dan tempo yang dicicil oleh nasabah. Pada tahap selanjutnya, bank syariah membeli emas secara tunai kepada penjual emas atau PT Antam. Pada selanjutnya, setelah barang tersebut dipesan dan selesai, maka PT Antam menyerahkan barang, sertifikat atau dokumen kepada nasabah. Dan pada selanjutnya, di alur terakhir, nasabah membayar secara cicil kepada bank syariah sesuai tempo yang sudah diperjanjikan. Selanjutnya, akad yang sudah ada adalah akad mudharabah, di mana dalam kasus ini nasabah dan bank syariah bekerja sama dalam membuat atau memesan emas dalam jumlah 100 gram yang pada saat itu sebesar 60 juta dengan proporsional. Pada alur pertama, pembagian proporsionalnya adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Jadi dalam kasus ini nasabah menyertakan modalnya sebesar 36 juta dan bank syariah menyertakan modalnya sebesar 24 juta. Maka dijadikanlah suatu usaha dalam membuat emas. Lalu setelah itu dan mendapat keuntungan sebesar 5 juta dan akan dibagi sesuai proporsionalnya, yaitu untuk nasabah mendapatkan 3 juta dan untuk bank mendapatkan 2 juta. Akad yang baru pada investasi emas yaitu wadiah yang termanah, di mana dalam kasus ini nasabah sebagai menyimpan dana kepada bank dalam alur pertama, yaitu pertama proses akad. Alur kedua, pihak bank memberikan modal kepada pihak ketiga untuk membuat suatu proyek atau emas. Nah, ketika sudah mendapat keuntungan pada pihak ketiga, maka pihak ketiga memberikan bonus kepada bank. Lalu, pada alur keempat, bank melakukan pengembalian modal serta bonus kepada nasabah. Akad MMQ. Pada akad MMQ ini, dalam alur pertama, bank dan nasabah membuat akad dan nisbah cicilan perpindahan kepemilikan. Dalam contoh kasus, misalkan nasabah memiliki aset emas sebesar 100 gram atau senilai 200 juta, sedangkan nasabah ingin membeli rumah seharga 250 juta, maka nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank sebesar 50 juta. Nah, di dalam proyek ini, maka nasabah dan bank membuat kesepakatan nisbah dengan catatan nasabah 70% dan bank sebesar 30%. Nah, setelah bersepakat pada akad kedua ini,
bank dan nasabah membeli rumah sebesar 250 juta rupiah, di mana pengembalian oleh nasabah adalah sesuai dengan modal bank, yaitu 50 juta dalam tempo 24 bulan. Maka jika dibagi adalah 2.084.000 per bulan yang dibayarkan nasabah untuk modal bank. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud jual beli emas, pembiayaan dan transfer, lalu jelaskan desain akad lama dan barunya. Jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual atau orang yang menjual barang seperti emas dan pembeli atau orang yang membeli barang yang dijual. Akad yang dipakai adalah akad istisna. Akad istisna adalah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan untuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI nomor 6/DSN MUI /6 Romawi tahun 2000 tentang istisna. Dalam fatwa ini mencakup ketentuan tentang pembayaran. Pertama, akad yang sudah dipakai dalam perbankan syariah dalam jual beli emas adalah akad murabahah atau jual beli dan akad ijarah. Akad jual beli emas. Dalam jual beli emas, akad yang digunakan adalah akad istisna, di mana pada alur pertama nasabah memesan barang kepada bank atau berupa emas dan melakukan akad istisna pada alur kedua. Pada alur ketiga, nasabah membayar sejumlah uang kepada bank yang dijadikan sebagai uang tunai untuk pembayaran barang setelah disepakati harganya. Selanjutnya pada alur keempat, bank membuat barang kepada produsen pembuat atau pembuat emas. Lalu barang yang sudah jadi akan dikirim kepada nasabah. Selanjutnya pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Produk-produk pembiayaan syariah. Ada beberapa produk dalam pembiayaan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai, dan prinsip sewa atau ijarah, dan prinsip bagi hasil atau syirkah. Pada prinsip jual beli, pembiayaan yang terdapat dalam pembiayaan syariah yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan istisna. Pada sewa atau ijarah, terdapat bentuk penyaluran dana oleh perbankan syariah melalui prinsip persewaan dapat dilakukan dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Pada prinsip bagi hasil, terdapat akad musyarakah dan mudharabah. Dalam akad tersebut terdapat akad yang baru yaitu akad salam. Berikut skema dari akad salam. Nah, dalam akad salam ini kita ambil contoh kasus pembelian traktor. Jadi sebagai contoh, seorang pembeli ingin memesan
traktor dengan spesifikasi dan harga kepada penjual. Maka terjadilah pada alur pertama, yaitu pesanan dengan spesifikasi. Selanjutnya, pihak pembeli dan penjual bernegosiasi dan melakukan akad salam untuk harga yang ditetapkan. Maka pembeli tersebut langsung membayar di muka kepada penjual secara cash. Lalu penjual memproduksi sesuai pesanan, dan terakhir barang yang dipesan atau berupa traktor dikirim kepada pembeli. Selanjutnya transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank atau sesama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer ini dapat dibuat di dalam wilayah yang sama, ke daerah lain maupun ke luar negeri. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Nomor 116/DSN MUI/9/2017 tentang uang elektronik. Akad pada transfer. Nah, di sini akad yang terjadi adalah akad wakalah bil ujroh. Di mana kita ambil contoh kasus Rani ingin mengirim uang ke Cynthia via Wesel Post. Pada alur pertama, Rani mengirim uang via Wesel Post dengan biaya administrasi yang ditentukan oleh kantor pos sebagai ujroh. Setelah itu, kantor pos awal mengirim uang kepada kantor pos tujuan atau penerima. Maka dari situ pada alur ketiga, Cynthia mengambil uang dengan membawa sebuah persyaratan dan membayar uang administrasi sebagai ujroh untuk kantor pos tujuan. Nah, proses pengiriman ini terjadi di dalam internal PT Pos Indonesia. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi wakaf, link suku, dan reksadana. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Asuransi syariah. Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN MUI/10/2001, asuransi syariah atau takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam suatu aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad dalam asuransi syariah. Terdapat 4 akad dalam asuransi syariah yang sudah digunakan. Yang pertama, akad tabaru, akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah, dan akad mustarokah. Akad tabaru dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 53/DSN MUI/3/2006. Akad wakalah bil ujroh dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 52/DSN MUI/3/2006. Akad mudharabah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 21/DSN MUI 10/2001. Akad mudharabah mustarokah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 51/DSN MUI/3/2006. Akad baru dalam asuransi syariah. Akad yang digunakan adalah wadiah bil ujroh. Di dalam skema tersebut digambarkan bahwasannya pada alur pertama adalah nasabah mendatangkan PT asuransi untuk mengadakan kerjasama dengan akad wadiah bil ujroh. Lalu pada alur kedua, PT asuransi bekerja sama dengan rumah sakit dalam bidang asuransi. Pada alur ketiga, nasabah membayar premi setahun sekali sekaligus fee untuk PT asuransi dan mengklaim ijaroh di awal tahun. Nah, dalam alur keempat, katakanlah nasabah konsultasi kesehatan dengan kartu asuransi kepada rumah sakit. Maka pada alur kelima, nasabah mengklaim asuransi kepada PT asuransi, dan selanjutnya asuransi bayar biaya pengobatan nasabah kepada rumah sakit. Selanjutnya pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakofa yang berarti habasa atau menahan, dan al-man'u atau mencegah. Secara ilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.
Adapun pengertian wakaf produktif adalah wakaf uang atau juga yang bisa disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, harga tetap dan harga tidak tetap. Akad baru wakaf link sukuk. Nah, pada akad baru di wakaf link sukuk ini terdapat akad murabahah, di mana kita ambil contoh antara Badan Wakaf Indonesia dengan BUMN dan Nazir atau orang yang direkomendasikan oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Baik, pada alur pertama yaitu kontrak sewa berjangka oleh Nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada BUMN sebagai penerbit sukuk. Lalu setelah sepakat pada alur kedua, maka BUMN menerbitkan sukuk murabahah dengan perizinan oleh Kementerian Keuangan. Setelah sukuk masuk ke pasar keuangan, maka pada alur ketiga yaitu investor membeli sukuk dengan akad murabahah. Pada alur keempat, BUMN berkoordinasi dengan kontraktor di mana akan membuat sebuah proyek gedung perkantoran. Setelah proyek gedung perkantoran jadi, maka gedung yang sudah jadi disewakan kepada pihak ketiga atau penyewa. Nah, dari pendapatan sewa tadi menjadi pendapatan bagi BUMN pada alur ke-6. Maka pada alur ke-7, BUMN melakukan pembelian kembali dengan maksud untuk pengembalian kepemilikan kepada Nazir dengan membeli kembali sukuk dengan akad murabahah kepada investor. Lalu pada akhir periode, BUMN menyerahkan aset wakaf kepada Nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Akad baru reksadana syariah. Umumnya, reksadana syariah menggunakan akad wakalah dan mudharabah. Namun pada akad yang baru ini menggunakan akad musyarakah. Baik, berikut penjelasan mengenai skema musyarakah reksadana syariah. Baik, pada alur pertama yaitu investor memberikan mandat ke manajer investasi untuk berinvestasi yang sesuai dengan prospek. Selanjutnya, pada akad yang kedua, manajer investasi memberikan dana atau mengelola dana kepada pasar modal syariah untuk diinvestasikan kepada instrumen investasi yang berprospek bagus. Pada alur ketiga, bank kustodian diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan kolektif. Selanjutnya pada alur keempat yaitu pembagian investasi oleh manajer investasi kepada investor dan juga pengguna investasi, di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh investor itu sendiri dan manajer investasi. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud sukuk, saham syariah, dan hedging. Lalu jelaskan akad lama dan terbarunya. Pengertian sukuk. Sukuk berdasarkan DSN MUI atau Fatwa nomor 32 didefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Adapun pengertian dari Undang-Undang SDSN sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SDSN, baik
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Akad yang digunakan dalam sistem sukuk antara lain ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan murabahah. Skema sukuk mudharabah. Pada alur pertama, emiten memberikan sukuk mudharabah dan investor menyerahkan dana sukuk mudharabah. Pada alur 1, maka dana emisi yang terkumpul digunakan untuk peningkatan aktiva produktif melalui kegiatan pembiayaan murabahah. Dari kegiatan pembiayaan murabahah, maka terdapat pendapatan margin yang selanjutnya didistribusikan sesuai proporsional antara dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Selanjutnya, pendapatan tersebut didistribusikan kepada emiten dan investor sesuai dengan proporsinya. Dan pada saat jatuh tempo pada alur keempat, maka emiten mengembalikan modal kepada nasabah sesuai dengan sukuk penerbitan awal. Skema akad baru pada sukuk syariah. Jadi pada akad yang baru ini sukuk menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, di mana pada alur pertama emiten dan SPF mengadakan akad MMQ dan SPF menerbitkan sukuk kepada investor. Maka terjadilah transaksi di situ. Selanjutnya investor mewakalahkan dananya kepada SPF, dan setelah dananya terkumpul maka emiten dan SPF mengelola uang tersebut dalam sebuah usaha atau proyek bersama. Dan pada saatnya ketika mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati sesuai nisbah. Lalu pada tahap selanjutnya di alur ke-6, emiten melakukan pengembalian modal dengan cara membeli aset secara lambat laun atau bertahap, dan selanjutnya SPF menyerahkan bagi hasil kepada investor. Dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Akad pada saham syariah. Akad yang sudah ada pada saham syariah yaitu akad saham syariah musyarakah, di mana pada alur pertama emiten menawarkan saham kepada investor. Lalu ketika berminat, maka investor membayar atau menyetor dana kepada emiten sebagai saham di dalam perusahaan tersebut. Pada tahap ketiga, setelah memperoleh keuntungan, maka setiap jangka waktu tertentu investor menerima dividen dari saham tersebut. Akad baru dari saham syariah dengan akad MMQ atau musyarakah mutanaqisah. Nah, langsung saja pada alur pertama, emiten dan investor melakukan akad MMQ atau musyarakah mutanaqisah dengan penentuan modal dan nisbah yang akan dibagi. Lalu dalam kasus ini kita ambil contoh antara investor dan emiten bersepakat untuk membuat perumahan. Maka selanjutnya pada tahap kedua, investor dan bank sama-sama membuat perumahan dijadikan usaha bersama. Pada alur ketiga, setelah pembangunan selesai, maka bangunan tersebut disewakan kepada pihak ketiga. Lalu dari hasil penyewaan perumahan tersebut, maka terjadilah bagi hasil antara bank dan atau investor dengan emiten dengan nisbah 60% untuk emiten dan 40% untuk bank atau investor. Setelah itu, emiten mencicil modal tersebut kepada bank investor sekaligus membeli aset dari kerjasama sebelumnya. Dan pada tahap akhir, pada alur ke-6, maka bank atau investor menyerahkan atau memindahkan kepemilikan kepada emiten.
Selanjutnya, pengertian hedging. Menurut Fatwa DSN nomor 96, secara etimologis hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge yang artinya lindungi nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Akad pada hedging syariah. Transaksi lindung nilai syariah atau al-tahawud al-islami adalah cara atau teknik lindungi nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Di antara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan oleh DSN MUI adalah forward agreement, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Di dalam DSN MUI nomor 96 tahun 2015. Contoh akad dari skema hedging yaitu menggunakan soft, di mana di sini salah satu contoh kasus, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika Serikat dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat lunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat lunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Dan nilai tukar yang disepakati ada pada titik 10.000 US dollar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon di like, dan jika ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.